kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon waktunya sebentar nih Bapak Amin untuk wawancara terkait dengan dilema etika nih Pak. Yang Ya, pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak? baik. Beberapa hal yang muncul terkait dengan etika ini, khususnya di SMP Negeri 215, terkait dengan etika ketika izin dinas atau izin keluar saat waktu jam mengajar, etika ketika menghadapi orang tua murid atau tamu dan etika yang lain, diantaranya bagaimana Bapak Ibu guru bisa menyambut atau menerima kehadiran siswa baik di saat awal pelajaran maupun di saat pelajaran. Itu juga merupakan dilema yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu guru khususnya, karena dilema etika ini sangat penting sekali, harus diselesaikan supaya tidak ada gap ya, tidak ada permasalahan ketika Bapak Ibu mengajar, ketika Bapak Ibu berada dengan teman, dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid. Jadi semuanya bernilai moral etika moral gitu. Kemudian selain itu etika ini penting karena itu harus kita junjung baik di dalam maupun di luar sekolah. Demikian Pak. Oke, baik Pak Amin, atas penjelasan yang pertama ya. Nah, yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oh iya, pastinya untuk menghadapi dua dilema yang sama-sama mengandung kebaikan atau kebajikan itu, pastinya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Artinya saya memerlukan beberapa info-info penting yang bisa memperkuat saya dalam mengambil keputusan, di mana ketika saya menghadapi dua hal yang sama-sama baik. Ketika itu semuanya baik, pastinya kita ambil yang terbaik di antara itu. Demikian Pak. Oke, baik Pak. Yang berikutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak dalam mengambil keputusan ini Pak? Ya, yang pertama ketika sebuah masalah atau dilema itu sifatnya sederhana, pastinya saya ambil keputusan cepat. Tapi ketika sebuah masalah ini mengandung dua hal yang sama-sama baik, pastinya saya memerlukan tahapan berikutnya, itu mengajak tim untuk bisa menyelesaikannya secara bersama-sama, walaupun terakhir pengambil keputusannya adalah kepala sekolah. Baik Pak. Yang berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Alhamdulillah yang bisa saya selesaikan adalah terutama masalah tentang keberadaan guru ya, atau existing guru ketika berada di sekolah maupun dia harus izin dinas keluar, semuanya sudah terakomodir dengan baik, sehingga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa mari kita saling menghormati ketika kita sudah berada di dinas atau ketika kegiatan di sekolah. Mari kita selalu saling menjaga etika. Kapan kita harus izin dan kapan kita harus memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa kita wajib keluar.
Oke, Salah baik. satunya seperti itu. Yang berikutnya nih Pak, yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang Ya, tantangannya Pak? tantangannya adalah ketika saya menghadapi teman kita yang sudah banyak memberikan apa namanya, input positif kepada sekolah, tapi pada satu sisi dia juga melanggar satu kedisiplinan pegawai. Nah, itu tantangan saya, bahwa bagaimana semuanya tetap berjalan sesuai koridor, on the track, walaupun dia sudah memberikan kontribusi besar terhadap prestasi sekolah, tetapi yang namanya disiplin harus tetap kita tegakkan. Itu yang Iya, baik terberat. Pak. Yang keenam nih Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, Jalankan. yang jelas ketika menghadapi sebuah dilema etika tersebut, saya melakukan penjadwalan, karena terutama khususnya dilema etika yang sedang ke atas ya, berat, masuk berat. Artinya saya harus mengambil momen yang tepat, kemudian siapa saja yang harus saya ajak berdiskusi untuk mensupport ketika ada masalah dilema etika ini, sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan nantinya. Oke, baik Pak. Yang berikutnya yang ketujuh ya Pak. Mhm. Yang ketujuh itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Oh iya, alhamdulillah ada saja itu yang membantu saya memberikan info-info, terutama tadi yang saya sebutkan bahwa ketika mengambil keputusan saya memerlukan info, dan info itu memang sangat saya butuhkan dan tetap saya jaga kerahasiaannya demi kemaslahatan bersama pasti. Baik, Pak. Yang terakhir nih, Pak ya, yang kedelapan, Pak. Dari semua hal yang disampaikan Bapak tadi ya barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini nih, Pak? Apa? Baik, pelajaran yang saya ambil, yang bisa saya ambil, yang bisa saya petik dari dilema etika ini, yaitu bahwa saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang pertama, yang kedua, ketika dilema ini menyangkut orang-orang yang banyak membantu saya harus tetap strict atau confirm pada aturan yang ada. Jadi saya tidak terpengaruh oleh apa namanya istilahnya, karena kebaikan seseorang terus mengabaikan aturan yang ada. Jadi saya tetap membutuhkan itu. Yang terakhir adalah pastinya yang sangat penting sekali lagi adalah bantuan dari teman-teman, khususnya orang-orang yang saya butuhkan dalam menyelesaikan sebuah masalah dilema etika ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan nih menjadi manfaat buat saya terutama Pak dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih sekali Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas waktu yang diberikan kepada saya nih Pak. Ya, makasih kembali Pak Ahmad. Ya, izinkan saya untuk wawancara Bapak nih Pak terkait dilema etika atau bujukan moral nih Pak. Ya. Yang pertama nih Pak, pertanyaan dari saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak? Ya, terima kasih Pak Ahmad Bustomi. Ya, bahwa bujukan moral atau apa tadi dilema etik. Dilema etika. Nah, kita bekerja sebagai seorang pendidik kan punya kode etik keguruan, kode etik guru. Sepanjang kita berjalan di atas rel kode etik, insya Allah kita aman. Tapi kadang-kadang ada pembisik-pembisik atau apa ya, bisikan hati atau bisikan dari yang lain gitu kan. Artinya kita juga harus apa ya, harus bisa ya menamengi diri kita supaya kita tidak tergelincir ke sana. Karena memang sekarang ini yang sedang viral kan masalah etika, masalah moral. Ini yang harus kita kedepankan sehingga kita jangan sampai ya kita tergelincir ke dalam ya persoalan-persoalan yang menyangkut masalah moralitas dan etika. Jadi kita harus berpegang teguh pada kode etik keguruan kita. Oke, baik Pak. Yang berikutnya nih Pak ya, pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Ahmad Bustomi bahwa di dalam pengambilan keputusan bahwa yang akan kita putuskan sama-sama mengandung nilai kebajikan, nilai kebenaran. Tapi kita identifikasi mana yang lebih abdol, mana yang lebih baik. Di antara yang baik itu kan ada yang lebih baik. Kan harus kita pertimbangkan di situ dan kita skala prioritas. Dan pengambilan keputusan memang hak prerogatif kepala sekolah, tetapi kepala sekolah harus mendengarkan sisi kanan kirinya. Kepala sekolah akan dibantu oleh Bapak Ibu Wakil. Nah, dalam pengambilan keputusan pasti kepala sekolah minta pertimbangan pada para wakil atau bahkan sampai ke tim manajemen, karena di dalam pengambilan keputusan jangan sampai ada pihak yang dalam tanda kutip dikorbankan. Jadi gitu Pak Ahmad ya. Oke, baik Pak. Yang berikutnya nih Pak, pertanyaan ketiga dari saya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan? Ada nggak prosedur yang Bapak lakukan? Untuk apa? Masalah dilema etika. Iya. Ya, yang jelas kita harus mengidentifikasi masalah. Persoalan itu harus kita identifikasi. Kalau memang ini kalau kita sudah identifikasi itu ada ditemukan ini menyangkut masalah moralitas, menyangkut masalah etika, di sini kita harus perlu pengkajian. Ya. Jangan sampai kita memberikan keputusan, memberikan kebijakan, kita juga menyelesaikan mengenai pelanggaran etik, jangan sampai kita juga melanggar etik. Jadi harus dengan kehati-hatian, juga dengan banyak pertimbangan, banyak masukan dari rekan-rekan, termasuk Bapak Ibu Wakil maupun tim manajemen untuk dalam pengembangan keputusan. Kita terlibatkan semua pihak Pak ya. Semua pihak yang ada di tim manajemen, karena itu sekolah itu kan ada punya tim manajemen, sekolah itu kan ada Bapak Ibu Wakil. Nah di situ kami misalkan didiskusikan, walaupun nanti masukan-masukan itu kan akan kami evaluasi, akan kami pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang jelas dengan sangat hati-hati dalam pengambilan keputusan, jangan sampai merugikan orang lain. Oke, baik Pak. Yang berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang efektif? Iya, gimana Pak? Biasanya gini kan, kita untuk supaya keputusan itu efektif ya, pasti tadi yang saya sampaikan itu ya, kita kaji kasusnya, kita kaji kasusnya, kita identifikasi apakah kasus itu memang merupakan kasus yang dilema, ini masalah etika, masalah moralitas. Karena kita tetap akan menjunjung tinggi moralitas, kita tetap akan menjunjung tinggi etika. Karena seorang pegawai atau karyawan itu, andaikan dia
melanggar rambu-rambu kode etik pasti kena sanksi etika. Dan itu harus kita pertimbangkan dengan matang. Walaupun memang keputusan ada di dalam suatu institusi sekolah itu kan kepala sekolah, hak kepala sekolah. Tapi kepala sekolah harus, ya, sekali lagi harus memperhatikan, ya, mempertimbangkan pendapat-pendapat, gagasan, ide, pikiran dari Bapak Ibu Wakil, dari tim manajemen. Karena tanpa itu nanti andikan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah salah, itu akan fatal. Tetapi kalau sudah tim itu dilibatkan, itu akan paling tidak akan memfilter bagaimana keputusan yang diambil kepala sekolah bijak atau tidak, ya, merugikan atau tidak. Itu intinya itu, Bang. Baik Pak, yang berikutnya ya Pak, yang kelima nih Pak, terkait hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya apa nih Pak? Ya, tentu tantangan ini apa ya, berat ya Pak Bustomi ya. Karena di dalam penyelesaian etika ini kan kita tidak lepas dari hati nurani kita, ya. Kalau memang itu pegawai dalam tanda kutip yang bersangkutan itu melanggar etika, kita harus berikan sanksi juga, sanksi yang mendidik. Kadang-kadang timbul dilematis juga karena menyangkut masalah nasib yang bersangkutan. Betul, Pak. Tetapi kalau memang sudah pelanggaran berat termasuk etika, ya mungkin mau tidak mau kita teruskan ke yang lebih berwenang lagi. Karena paling tidak kalau sudah diadili secara etik kan dia kena sanksi sosial, sanksi moral. Tapi kalau pelanggar hukumnya mungkin bisa di meja hijaukan. Tapi kalau etik ini kan, kalau seorang pendidik sudah melanggar etika, kena sanksi moral terhadap teman-teman sejawatnya, mungkin lebih berat Pak itu. Jadi memang dilema kita kadang-kadang yang bersangkutan, si korban dalam tanda kutip itu harus kita lindungi juga walaupun salah, ya. Dalam tanda kutip dilindungi dalam walaupun salah. Artinya pemberian sanksi etik juga harus mempertimbangkan dampak dan akibatnya. Psikologisnya juga. Psikologis yang bersangkutan. Baik. Baik Pak, yang berikutnya nih Pak, yang keenam, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang menyelesaikannya Pak? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak lakukan Pak? Untuk penyelesaian etik kan kita tidak main-main, ya. Artinya tidak bisa sekali jadi diputuskan saat itu. Tentu harus banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak mungkin satu kali duduk di situ selesai, diselesaikan secara etika itu nggak akan selesai. Jadi secara berkala juga tidak, secara insidental saja kalau terjadi kasus. Tapi paling tidak kita sudah memberikan rambu-rambu kepada Bapak Ibu pegawai yang supaya tidak menabrak rambu-rambu etik yang ada di kode etik kita. Bagi seorang pendidik, kita harus tetap berjalan di koridor itu, tidak boleh menabrak etik yang tercantum dalam kode etik pendidikan itu, kode etik guru. Berarti ada jadwal tertentu gitu Pak ya? Kalau jadwal enggak, tidak ya? Ya tidak ada jadwal, cuma mungkin di dalam pembinaan mungkin bisa diselipkan di situ. Secara periodik ataupun secara insidental saja. Insidental aja Pak ya? Oke baik Pak. Yang berikutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, pasti ada yang membantu lah. Kami kan tadi saya sebutkan, kami punya tim manajemen, kami didampingi oleh 3 orang wakil, berikut stafnya yang masuk dalam tim manajemen. Itulah dalam pengambilan keputusan selalu kami libatkan. Ya, kalau memang keputusan itu sangat kompleks. Tapi kalau keputusan itu tidak kompleks, tidak menyangkut masalah etika, yang tidak dampaknya tidak terlalu luas, maka cukup kepala sekolah yang memutuskan. Tapi ketika persoalan itu memang agak kompleks, kami minta pertimbangan pada tim ataupun Bapak Ibu Wakil minimal. Oke baik. Yang terakhir ya Pak, ini udah terakhir nih. Dari semua hal yang disampaikan Bapak nih barusan, ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya.
tentu belajar dari pengalaman, ya pasti ada hikmah di balik itu. Ketika kita memutuskan, jangan sampai kita merasa bersalah, ya. Karena ini menyangkut nasib teman kita sendiri. Betul. Artinya bahwa kita harus tetap menjunjung prinsip keadilan. Ya, kita tidak boleh mengorbankan dalam tanda kutip teman-teman kita yang melanggar, tetapi tanpa mempertimbangkan kedepannya. Jadi tetap dalam tanda kutip kita harus harus mengambil langkah yang bijak, yang arif, tetap dalam menjatuhkan sanksi, karena itu sanksinya bersifat etik juga, harus menimbang, ya, memutuskan, lalu menetapkan supaya di belakangan hari kita tidak terjadi penyesalan. Terima kasih. Ya, baik Pak, Pak Agus, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Semoga ini Sama-sama, bermanfaat Pak Ahmad. untuk saya pribadi dan untuk kita semua, dan yang membaca nanti tulisan atau rekaman, yang mendengar rekaman wawancara saya dengan Pak Agus nih Pak. Mudah-mudahan sukses Pak Ahmad Bustami dalam menjalankan tugas ya sebagai calon guru penggerak. Amin. Terima kasih Pak ya. Sekali Makasih lagi kembali, saya ucapkan. Saya tutup nih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.